Dan pemirsa, kembali kami lanjutkan dialog terjadi bentrokan antara anggota TNI Angkatan Udara dengan warga di Medan, Sumatera Utara yang terjadi pada Senin kemarin. Dan masih berada bersama kami Abdul Syukur, salah seorang warga di Kelurahan Manis Rejo, Medan yang menjadi saksi sekaligus korban. Pak Syukur, Anda bersama warga di Manis Rejo yang tadi melaporkan peristiwa yang Anda alami ke Komnas HAM. Konkretnya akan seperti apa Pak bentuk dari laporan Anda? Kalau laporan kami hukum ditegakkan, Pak. Kemudian hak kami tetap kami pertahankan. Memang kami nyata menang di MA tahun 95. Baik, artinya warga di sana bersikeras bahwa wargalah yang memegang kedaulatan penuh atas tanah yang mereka tinggali karena mereka memiliki surat yang sah seperti itu Pak Syukur ya? Iya, kami turun-temurun Pak di sana sudah. Jadi yang kami perjuangkan anak-anak kami nanti, cucu-cucu kami, di mana nanti tinggal. Baik Pak Syukur, kami bukan merampas tanah. Oke, selain ke Komnas HAM, Anda juga sudah melaporkan ke polisi. Apakah ada rencana melaporkan ke Denpom karena kasus ini berkaitan dengan militer? Ini semua kami serahkan ke, kan sudah jumpa dengan DPR RI Komisi 2. Mereka lah yang apanya nanti Pak. Kalau kami kayak mana lah, kami orang yang lemah. Baik, setelah kejadian dari perintah dari Formas sudah semua. Setelah kejadian setelah kejadian Senin lalu, bagaimana kondisi di Manis Rejo Pak hingga sore hari ini? Kondisif Pak, kondisif. Selama ini silaturahmi kami sangat baik, baik itu dengan Pasas, baik Lanut, Pankosek, baik itu dalam suka maupun duka. Kami baik silaturahminya. Tapi gara-gara ini saya sangat sedih kali Pak, tercoreng. Jadi kami bukan tegakkan hukum Pak. Apakah setelah kejadian Senin lalu sudah ada permintaan maaf ataupun pihak yang mendatangi Bapak dari TNI Angkatan Udara untuk berlangsung berdialog dengan masyarakat, meminta maaf apa yang dengan terjadi di hari Senin lalu Pak? Tidak ada Pak, hanya melalui media massa. Oke. Baik, saya ke Mas Haris Azhar dulu. Mas Haris, konkretnya apa yang akan dilakukan oleh Kontras dalam kasus di Medan ini Mas Haris? Halo Mas Haris. Oh, kami sudah terputus dengan koordinator Kontras Haris Azhar. Pak Sten, Bapak adalah salah seorang yang juga menyusun naskah akademik TNI tahun 2002. Ya. Artinya apa yang Bapak susun ternyata fakta di lapangan berbeda. Komentar Anda? Ya, tadinya kita berpikir ketika menyusun naskah akademik rancangan undang-undang TNI, itu adalah TNI menjadi lebih profesional, TNI hanya bertanggung jawab kepada masalah keamanan negara dari luar ya. Dan kita ingin punya TNI yang memang profesional dan tidak menghadapi musuh dari dalam negeri seperti rakyat sendiri, seperti pengalaman di masa Orde Baru. Nah, itulah naskah akademik itulah yang kemudian menjadi turunan dari Undang-Undang TNI saat ini. Artinya kalau kondisi seperti ini sebenarnya sosialisasi dari naskah akademik itu yang belum sampai ke bawah, seperti itu mungkin yang peristiwa. Iya, semangat di dalam naskah akademik itu belum terwadai di dalam khususnya kalau kita melihat ini adalah tampilan ya anggota TNI kita. Karena sungguh mengagetkan di dalam kasus-kasus kekerasan yang dihadapi khususnya wartawan, itu kita bisa mencatat bagaimana di Pekanbaru ada seorang wartawan yang memotret kemudian diinjak-injak itu. Ya. Ini terulang lagi di jatuhnya pesawat Tucano di Malang. Dan sekarang terjadi lagi ketika ada kasus tanah di Medan dan terjadi lagi kekerasan. Dan yang saya sesalkan selaku Ketua Dewan Pers itu adalah wartawan. Wartawan itu tidak memegang batu, tidak bekerja. Dia sedang mewawancarai orang. Dia memegang tape recorder, dia membawa mic. Kenapa masih dipukul juga? Yang jelas orangnya tidak punya niat jahat, tidak ada penyerangan kepada aparat, tapi juga menjadi sasaran. Nah, ini menurut saya search and destroy yang menjadi semboyannya TNI itu dilaksanakan kepada siapa saja. Ini menunjukkan bahwa anggota TNI kita sebagian tentunya belum terlalu paham dengan SOP bagaimana kalau mereka bekerja
di lingkungan sipil, bagaimana mereka beroperasi. Baik. Karena kita lihat rumah-rumah ini yang didatangi oleh aparat, Nah, ini bahkan masjid yang masuk didatangi ke ya? masjid dengan cara seperti itu. Saya kira ini menjadi pertanyaan besar, question mark dari kami semua, termasuk masyarakat, tentunya adalah ada apa ini dengan TNI. Panglima TNI telah meminta maaf, apakah cukup permintaan maaf itu, Mas Stanley? Menurut saya belum cukup ya. Kalau kami di Dewan Pers, kita memutuskan bahwa hari Minggu Pokja penanganan kekerasan wartawan akan dikirim, dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Pers. Kemungkinan adalah kalau tidak Pak Jimmy adalah Pak Imam Wahyudi, akan berangkat ke Medan. Dan nanti bersama dengan teman-teman dari PWI, AJI, dan IJTI, kita akan mencoba bertemu dengan sejumlah fact-finding team yang ada di Medan ini. Kemudian kita akan bertemu dengan Dan Lanut di sana. Hasilnya kita minta supaya dibawa juga ke Jakarta, dan nanti secara khusus pimpinan Dewan Pers akan mencoba untuk beraudiensi dengan Panglima dan bertemu dengan Pak Irjen. Kita akan dorong munculnya satu MOU antara Dewan Pers dengan TNI supaya kejadian-kejadian begini tidak terulang lagi di masa depan. Mereka paham bahwa wartawan bekerja dilindungi undang-undang, wartawan bekerja untuk kepentingan masyarakat, dan melakukan pemukulan, penghalang-halangan kepada pekerjaan wartawan itu adalah perbuatan pidana. Nah, apa yang dilakukan permintaan maaf tentunya tidak cukup. Panglima harus berkomitmen untuk membawa kasus ini diselesaikan tentunya melalui proses peradilan. Dalam hal ini adalah peradilan militer. Dan peradilan militer itu harus dinyatakan terbuka supaya wartawan juga bisa meliput apakah proses hukum itu dijatuhkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Baik Mas Stanley, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami sama-sama. dan News Petang. Dan Pak Abdul Syukur juga terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami langsung dari Kelurahan Manis Rejo, Medan, Sumatera Utara.